Guys, balik lagi nih sama Mr. Parfum. Nah, kali ini gue mau bahas sesuatu yang lagi happening banget di sosial media. Itu sekarang lagi zamannya gitu, pamer-pamer kekayaan, hasil-hasil pencapaian selama bekerja gitu. Nah, ini kira-kira apa aja sih ya yang ingin kita kulik lebih dalam lagi. So, jangan kemana-mana, tetap di Noku TV. Preview. Preview. Akhir-akhir ini banyak banget nih crazy rich yang tiba-tiba bermunculan pamer-pamer kekayaan, padahal keadaan kita tuh lagi susah banget di tengah pandemi yang menyerang Indonesia. Nah, belakangan ini mungkin sahabat-sahabat sudah pernah mendengar nama Indra Kents dan Doni Salmanan itu mencuat dan sempat disebut-sebut sebagai orang terkaya atau crazy rich Indonesia. Dua afiliator ini pernah dijuluki sebagai Crazy Rich dan kini status mereka berdua sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus investasi bodong. Nah, keduanya sama-sama dikenal sebagai afiliator binary option atau yang kita kenal sebagai binomo. Oke? Nah, mungkin sahabat udah nggak asing lagi nih sama namanya binomo. Akibat kasus investasi bodong ini, ya kira-kira korban itu mengalami kerugian sekitar, ya nggak banyak. Mungkin kalau gua salah hitung ya, nanti bisa dikoreksi, sekitar 25 miliar kalau nggak salah. Itu kerugian yang diakibatkan investasi bodong binomo tersebut. Nah, tapi 25 miliar ini, tapi sifatnya itu masih dinamis. Bisa berubah kapanpun ketika mungkin ada korban-korban lain yang melaporkan ke kepolisian. Berkaca dari kasus tersebut, gue timbul pertanyaan yang mengganjal di hati gue. Apakah setiap crazy rich itu harus memamerkan hasil kekayaannya di sosial media? Dan kalau memang iya, memang apa sih motifnya atau manfaatnya apa sih kalau kita tuh pamer-pamer kekayaan gitu di sosial media yang memang setahu gue juga banyak teman gitu yang tajirnya tuh tajir melintir sampai ke keluarganya, tapi nggak sebegitunya gitu, sampai pamer di sosmed atau ya pamer-pamer ini jam tangan harganya segini, baju outfit yang dia pakai harganya ratusan juta, nggak sebegitunya. Justru kalau menurut pandangan gue sendiri, yang pamer-pamer itu ya crazy rich KW gitu mendadak, bukan crazy rich yang bener-bener crazy rich. Nah, itulah pertanyaan yang menurut gue tuh apa ya, kayak kalau lu udah kaya dari kecil ya lu nggak mungkin lah pamer-pamer begitu. Dan kalaupun lu kaya berkat hasil keringat sendiri, menurut gue lu nggak ada waktu buat pamer-pamer kayak gitu, karena lu udah terbiasa kerja keras, lu udah terbiasa apa ya dari nol gitu, dan lu pasti lebih menghargai orang yang mungkin di bawah lu karena lu pernah berasal dari situ. Nah, itulah definisi crazy rich menurut gue. Lu nggak bakal memandang orang sebelah mata atau lu nggak bakal merasa lu di atas segalanya lah. Itu menurut gue itu tuh bullshit gitu. Nah, kira-kira yang orang-orang seperti dua orang ini itu tujuannya apa gitu untuk mau memamer-pamerkan hasil kekayaan? Padahal kekayaan yang dia ambil itu ternyata ya nggak secara benar gitu. Dia ngambil jalan pintas untuk meraih kesuksesan, dan dia lebih sedihnya lagi tuh dia pamerin ke sosial media. Menurut gua, kasus dari dua orang ini menjadi pelajaran atau pukulan buat kita semua yang menjadikan bahwa apapun yang kita raih saat ini yaitu hasil kerja keras kita dan hasil keringat kita sendiri tanpa merugikan orang lain tentunya. Dan itu menurut gua itulah baru pencapaian yang bisa lu banggakan dan bisa lu pegang teguh. Itu baru apa ya, kesuksesan. Dan mungkin kalau lu emang mau pamer atau lu mau tunjukin ke sosial media, menurut gue itu sah-sah saja. Selagi itu, balik lagi, harta yang lu raih itu secara benar, secara halal dan tidak merugikan orang lain. Menurut gue sah-sah aja sih. Kan juga banyak tuh artis-artis atau orang-orang yang memamerkan kekayaannya di sosial media. Itu
Menurut gue nggak masalah dengan mereka begitu. Cuman yang gue masalahkan adalah ketika mereka memamerkan kekayaannya, ternyata itu hartanya diambil dari yang tidak benar. Itulah kasus ini benar-benar menjadi pukulan untuk kita semua agar lebih berhati-hati, ya mungkin bermain sosial media gitu, karena kan netizen juga udah pinter gitu, sekali set dapat yang lagi booming dicari latar belakangnya tiba-tiba ketemu, dan bahwa dua orang ini sebenarnya tuh nggak dari titik nol yang dia omongin gitu. Nah, berkaca dari kasus dua crazy rich bodongan ini, Indonesia sebenarnya, ya bukan sebenarnya sih, dari dulu memang punya sultan gitu, atau crazy rich Indonesia yang bener-bener itu tajirnya tuh, wah parah sih. Gue kalau ngelihat total uang yang mungkin bisa keluar mata gue. Nah, inilah yang bener-bener crazy rich Indonesia. Nah, kira-kira siapa aja sih yang bener-bener itu crazy rich banget di Indonesia? Check this out. Yang pertama itu ada Robert Budi dan Michelle Hartono. Ini nama udah nggak asing banget sih di telinga kita semua. Nah, dua bersaudara ini memiliki harta kekayaan sekitar 42,6 miliar atau setara 604,9 triliun. Gue ulangin lagi, 600,4 triliun. Gua 1M aja belum lihat, ini 600 triliun. Gokil sih. Nah, kekayaan keluarga Hartono ini berawal dari raksasa produsen rokok di Indonesia, yakni PT Jarum. Nah, buat yang ngerokok pasti udah nggak asing lagi lah. Bisnis ini dimulai dari sang ayah, yaitu Owi Wigwan, yang mengakuisisi perusahaan rokok Indonesia yang bangkrut pada tahun 1951 lalu dinamai Jarum. Selain bisnis rokok, Hartono bersaudara ini melebarkan sayapnya di berbagai bisnis perbankan melalui akuisisi BCA atau Bank Sentral Asia. Nah, ini ATM gue nih. Nah, sebelumnya bank tersebut dipimpin oleh Sudono Salim yang mengalami keterpurukan saat krisis 98 silam. Nah, Hartono bersaudara ini memilih membeli saham BCA di tengah kondisi terpuruk. Kini keduanya sudah menguasai BCA melalui PT Dwi Muria Investama Andalan dengan kepemilikan 54,94% atau jika dibulatkan 67, miliar kalau nggak salah. Nah, ini crazy rich pertama yang menduduki peringkat pertama di Indonesia. Kedua, itu ada keluarga Wijaya atau Sinarmas Group. Nah, ini juga udah nggak asing lagi nih, Sinarmas Group. Nah, harta kekayaan ini mencapai 9,7 miliar atau setara dengan 137 triliun. Wah, ini mainnya udah triliunan ini. Kekayaan keluarga ini berawal dari usaha-usaha, ya bisa dibilang kecil-kecilan lah, kopi, minyak goreng, hingga kopra. Namun kemudian mereka ini hijrah ke Surabaya dan memulai bisnis perkebunan kopi dan karet. Nah, di sana pun dia mulai membangun CV Sinarmas, yang akhirnya kita kenal dengan nama Sinarmas Group, yang pun berkembang menjadi salah satu grup bisnis terbesar di Indonesia. Sinarmas Group ini akhirnya berkembang dan melebarkan sayapnya di berbagai sektor seperti pulp dan kertas, agribisnis dan food, keuangan, developer, real estate, telekomunikasi, energi, dan infrastruktur, serta kesehatan dan pendidikan. Nggak belibet gue nih. Itulah orang kedua terkaya di Indonesia. Nah, kalau untuk orang terkaya atau crazy rich Indonesia di peringkat ketiga, itu diduduki oleh Anthony Salim, yang tadi di pertama udah gue jelasin nih. Dia tuh, kalau nggak salah tuh awalnya tuh dari Bank Sentral Asia. Nah, total harta kekayaan Anthony Salim ini sekitar 8,5 miliar atau setara 120 triliun. Jadi duitnya nggak ada yang miliaran, udah triliunan. Serem ini. Nah, perusahaan paling penting dari Anthony Salim itu adalah PT Indofood, Sukses Makmur Tbk, dan PT Bogasari Flour Mills. Nah, produknya sudah banyak sekali dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Ya iyalah, siapa yang nggak tahu gitu sama produk-produk dari Indofood. Contohnya Indomie, yang wah tuh udah sampai ke Nigeria. Bahkan Nigeria setahu gua itu pernah mengklaim salah satu makanan Indofood, yaitu Indomie, itu milik negara Nigeria. Gimana ceritanya milik negara Nigeria? Namanya udah Indofood, Indomie, ada nama Indomie, bukan Nigemi. Ya pasti punya Indonesia lah gitu. Nah, berkat usahanya ini,
Akhirnya Anthony Salim ini membangun perusahaan mie instan dan tepung terigu. Nah, Anthony Salim juga pernah dinobatkan sebagai Taipan terkaya nomor 3 di Indonesia oleh majalah Globe Asia. Nah, dia berada di bawah Budi Hartono yang notabene adalah pemilik dari Jarum Group dan Eka Cipta Wijaya yang merupakan pemilik Sinarmas Group. Nah, sebenarnya Crazy Rich Indonesia ini banyak banget, dan mungkin kalau gue jelasin satu persatu itu membutuhkan waktu berjam-jam gitu, dan kita kan memang terbatas waktu gitu. Jadi gue bahas 3 orang crazy rich banget yang nguasain Indonesia. Nah, itulah tadi yang tadi gue sebutin. Yang pertama ada Robert Buni dan Michelle Hartono, yang kedua adalah keluarga Wijaya, yang ketiga adalah Anthony Salim. Nah, ketiga orang ini yang menurut gue bener-bener crazy rich Indonesia gitu. Bahkan itu pernah tersebar foto, itu kalau nggak salah fotonya udah tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu. Kalau nggak salah sih foto Anthony Salim atau Michelle Hartono gitu. Gue lupa namanya. Itu mereka lagi makan di warung mie instan. Lu bayangin, orang terkaya ketiga terbesar di Indonesia itu makan di warung mie ayam. Setelan itu biasa banget. Ntar gue kalau ada fotonya mungkin bisa teman-teman cari gitu. Fotonya tuh pokoknya dia lagi makan mie ayam di warung-warung mie ayam biasa kecil. Itu lagi santap makanan mie gitu, sama ditemani sama minuman teh hangat atau apa. Dan fotonya tuh booming, dan inilah gambaran sosok crazy rich yang bener-bener crazy banget menurut gua. Nggak harus nunjukin lu makan apa, nggak harus nunjukin lu punya kendaraan apa, nggak harus nunjukin lu pakai pakaian apa. Tapi dari kesederhanaan lu ini, lu tuh menunjukkan sebuah menurut gua karisma dan kualitas gitu, siapa diri lu. Dan lu nggak usah repot-repot nguar-nguar diri lu tuh siapa gitu. Dan orang lain pasti bakal yang bisa nilai lu tuh dari orang yang bukan sembarangan gitu. Nah, foto itu tuh pernah booming gitu, dan gua tuh kaget pas ngeliat foto itu. Seorang crazy rich Indonesia makan di warung mie ayam sederhana, itu pemandangan yang menurut gua fenomenal sih. Padahal di luar sana itu orang-orang yang bener-bener susah lagi berlomba-lomba makan di restoran yang mahal, dan tempatnya tuh bisa dibilang humble gitu, dan dia posting sosial media. Padahal dia tuh tentu besok belum tahu gitu besok mau makan apa, tapi demi lifestyle itu mereka bisa bela-belain gitu. Tapi untuk orang terkaya, ya gimana ya? Mungkin emang pemikiran orang kaya seperti itu kali ya. Tetap hidup sederhana, yang penting dompet tebel gitu. Dan memang tidak membohongi mulut dan lidah sendiri ya. Kalau memang makanan ini enak walaupun lokasinya di ganggang, ya gue bakal makan itu gitu. Walaupun gue sebenarnya bisa beli makanan di restoran, atau bahkan gue bisa beli restoran itu. Tapi kan orang kaya tidak sebodoh itu menurut gua. Crazy rich yang benar-benar crazy itu tidak sebodoh itu. Nah, kalau kita kaitin dengan kasus yang tadi gua sebutin 2 orang ini dengan 3 orang ini, itu menurut gua bisa jadi bisa kita tariklah benang merahnya, dan bisa kita jadi pembelajaran untuk diri kita sendiri bahwa kesuksesan itu diraih bukan lewat jalan pintas, tapi lewat proses yang panjang, dan bahkan orang pun nggak tahu gitu, saking proses yang kita jalani itu panjang dan berliku gitu. Dan orang taunya lu udah sukses aja, padahal kan nggak segampang itu. So, buat temen-temen yang pengen sukses ataupun terinspirasi dari ketiga orang ini ya, bukan kedua orang ini, memberi semangat dan applause lah kalau lu tuh udah berusaha gitu. Nggak usah lu pikirin lu mau seperti ini, nggak usah. Tapi lu lihat ke belakang nih, apa aja nih hasil yang udah lu raih selama waktu ini. Itu tuh menurut gua itu pencapaian yang patut diapresiasi gitu. Dan bahkan gua yakin banget 3 tahun sebelumnya dan dari 3 tahun sekarang itu lu pasti punya barang-barang atau sesuatu yang belum lu punya, tapi sekarang lu udah punya. Itu kan termasuk sebagai pencapaian gitu. Dan itulah diri lu gitu, lu harus hargain. Dan gue juga paham sih, manusia kan juga nggak ada puasa gitu. Cuman lu harus bisa kontrol diri lu lah. Jangan sampai lu ngambil jalan pintas yang
merugikan diri lu sendiri dan bahkan lu merugikan orang terkasih lu gitu atau keluarga lu. Itu kan kasihan banget gitu. Jangan sampai lah. Pokoknya syukuri apa yang lu punya, tetap berusaha dan tetap rendah diri. Itu yang penting banget sih. Tetap rendah diri itu menurut gua penting banget, karena setinggi-tingginya jabatan lu atau sebanyak-banyak uang lu, kalau lu yang paling penting tuh ya lu tetap rendah diri gitu. Karena setinggi-tingginya jabatan lu, sebanyak-banyaknya uang yang lu dapat, tapi kalau lu nggak rendah diri, ya namanya aja rezeki kan gitu ya. Rezeki kan bisa hilang kapan aja gitu. Lu nanti sendirian gitu di dunia ini dan lu harus apa gitu. Nggak ada yang mau bantu lu. Begitu pesan yang bisa gue berikan. Oke, sekian dan sampai situ aja informasi yang bisa gue berikan. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalain loncengnya, karena kalian bakal dapat update video-video terbaru dari Inoku TV tentunya dengan gue sebagai Mr. Parfum. Nah, kalau kalian punya request atau pembahasan yang ingin dibahas, tulis aja di kolom komentar atau kalian bisa kirim DM di Instagram Inoku Official. Nanti bakal kita bahas dan bakal kita diskusikan apakah tema yang sahabat berikan itu bisa kita kulik dan bisa kita tayangin di Inoku TV. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan dan tetap humble. Saat pertama kali sensasi parfum Inoku